Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Lampung, dimanapun Anda berada. Saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Pemirsa, proses lelang barang negara ternyata banyak sekali tahapannya. Mulai dari tahap penilaian, penetapan harga, hingga penjualan terbuka. Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjamin keadilan dan kepercayaan publik. Semua ini akan dikupas dan kita akan dengar langsung dari ahlinya yang sekarang sudah hadir di studio. Dan kita langsung sapa saja, sudah di studio Bapak Ridho Wahyono yang merupakan Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anggi. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Fajar Sidik, Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1 Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. Selamat sore Pak Fajar Sidik. Dan juga di sini hadir Bapak Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2 Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. Selamat sore Mbak. Dan sudah hadir semuanya di sini. Kita akan berbincang tadi yang disampaikan, saya ke Pak Ridho dulu ini Pak Ridho. Seperti yang disampaikan tadi, ternyata tahapan-tahapan tidak sederhana itu kalau kita berkaitan dengan lelang barang negara ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Bapak itu berkaitan dengan apa itu lelang KPKNL dan mungkin kita mengetahui dulu apa yang menjadi dasar hukumnya Pak sama ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat sore pemirsa TVRI Lampung. Yang pertama kita dari basicnya dulu Mbak Anggi ya. Karena saya perkenalkan dulu. Yang pertama dari Kementerian Keuangan dulu. Di Kementerian Keuangan ada beberapa Direktorat Jenderal Eselon 1, mungkin Direktorat Jenderal Anggaran, Perbendaharaan, Bea Cukai, Pajak, dan salah satunya DJKN. Kemudian di DJKN ini di vertikalnya itu ada Kanwil, kemudian ada KPKNL di operasional. Nah, yang di sini akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi di KPKNL itu sendiri. Beberapa tugas dan fungsi yang sangat berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini. Yang pertama di KPKNL itu ada tugas dan fungsi pengelolaan aset, pengelolaan BUMN, Pak. Di sini kita mulai dari perencanaan pengadaannya sampai ke penghapusan. Itu dari pengelolaan aset. Kemudian ada lagi terkait dengan penilaian apresial gitu ya, untuk menentukan nilai satu barang kalau dijual atau dimanfaatkan, itu ada dari kami fungsional penilaian. Kemudian juga ada urusan lain terkait dengan piutang. Dalam hal ini piutang negara atau piutang daerah yang sesuai dengan ketentuan itu memang harus kami yang menyelesaikan piutang tersebut. Kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas sore hari ini adalah terkait dengan lelang. Kenapa saya ada forum ini gitu, saya satu hal yang paling penting bahwa lelang itu kalau tadi dibilang prosesnya rumit, ruwet segala macam, sebenarnya justru tagline kami lelang itu prosesnya pasti, harganya wajar gitu kan Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi prosesnya dibilang rumit, memang kadang untuk kita yang pertama kali menggunakan aplikasi lelang itu seperti kita download aplikasi online di Play Store misalkan, di situ sepertinya ada kerumitan karena pertama kali. Tapi setelah kita memahami ternyata ya kita sekarang klik-klik terus dengan online shop yang lain. Kami harapkan nanti masyarakat khususnya pemirsa TVRI Lampung ini itu bisa familiar dengan aplikasi lelang GoID yang ada di Play Store juga, itu Mbak. Dan kemudian di sore hari ini, karena lelang itu ada berbagai jenis, saya sengaja bawa kepala seksi saya, pertama Pak Fajar Sidik tadi, ini berkaitan dengan lelang bimbingan lelang kelas 1, bimbingan lelang 1, ini kaitannya dengan lelang-lelang pemerintah, Mbak. Lelang pejabat lelang kelas 1, itu lelang fungsional yang ada di KPKNL. Kemudian Pak Kurniawan ini, bimbingan lelang 2, ini kaitannya dengan lelang-lelang yang diadakan oleh pelelang kelas 2, dalam hal ini lelang-lelang swasta yang sudah punya sertifikasi atau sudah punya SK sebagai pelelang kelas 2 di tiap-tiap wilayah yang berbeda. Itu mungkin Pak pengacara. Baik. Terima kasih Pak Ridho atas penjelasannya. Ini memang banyak hal mungkin juga pemirsa di rumah juga perlu paham untuk kondisi-kondisi tersebut. Mungkin saya ke Pak Kurniawan nih, tadi mungkin lebih kita mengerucut lagi tadi berkaitan dengan lelang untuk pihak swasta yang memang sudah tersertifikasi tadi bahasanya ya Pak ya. Mungkin tadi bisa diberikan juga penjelasan juga untuk mengedukasi pemirsa di rumah saat ini. Apa yang menjadi domain dari Pak Kurniawan sendiri sebagai Kepala Bidang
Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2 Kanwil di JKN Lampung Bengkulu, Bapak. Baik, seperti yang disampaikan Pak Ridho Wayono tadi bahwa lelang itu ada dua, lelang wajib dan lelang sukarela. Baik. Lelang wajib itu terdiri dari lelang eksekusi dan non eksekusi. Kalau lelang eksekusi itu terkait rampasan, sitaan atau lelang hak tanggungan yang jaminan perbankan. Dan kemudian ada lelang non eksekusi wajib untuk BMN, barang milik negara dan barang milik daerah. Ada lagi tadi yang kedua itu terkait lelang sukarela. Nah, di sini peran pejabat lelang kelas 2 yaitu untuk bisa melaksanakan lelang kelas 2 lelang sukarela untuk barang-barang yang tadi selain barang lelang wajib. Nah, di sini kami di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu ada 5 pejabat lelang kelas 2. 3 ada di Lampung, 2 ada di Bengkulu. Nah, ini juga untuk fokus ke lelang sukarela yaitu barang-barang non eksekusi tadi. Nah, di sini untuk di Kanwil DJKN Bengkulu itu cukup tinggi, maka itu untuk pejabat lelang kelas 2 menjadi sangat membantu ya untuk PNBP ke negara gitu. Baik. Itu harus perusahaan atau perorangan gitu Pak? Untuk pejabat lelang kelas 2 ya itu swasta ya. Baik. Yang berada di lingkungan Bengkulu kebetulan notaris PPAT. Merangkap notaris PPAT, kemudian ada pelatihan, sebelumnya kan ada permohonan ke Kementerian Keuangan, kemudian dilantik, terus kemudian ada sebelum pelantikan itu juga ada magang, sebelum magang, terus kemudian dilantik di sesuai wilayah. Kalau yang 3 itu di Lampung, ada yang 2 di Bengkulu. Oke. Gitu. Jadi pejabat lelang kelas 2 ini perorangan swasta. Baik. Nanti kita akan kupas lebih lanjut ya Bapak. Saya ke Pak Fajar ini Pak Jajir. Mungkin pertanyaannya sama berkaitan dengan apa yang menjadi domain Bapak sendiri sebagai Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1 Kanwil DJKN Lampung Bengkulu, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kalau ngelihat Mbak Anggi ini, saya ingat Ariel Tatum. Saya kasih pantun dulu. Ariel Tatum duduk di atas batu. Mbak Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi memang pembagiannya di bidang kami itu ada pejabat lelang 1 sebagai pembina ya, dan pejabat lelang 2. Kalau untuk lelang 1 memang itu adalah domain kami, domain saya gitu ya. Dan untuk di lingkup wilayah Provinsi Lampung itu kan kita punya 2 KPKNL. Pertama adalah KPKNL Bandar Lampung dan kedua adalah KPKNL Metro. Dan dari kedua KPKNL itu terdapat ada 8 pejabat lelang. Lalu apa sih yang mereka lakukan gitu ya? Kalau hampir mayoritas dominan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lelang di KPKNL itu adalah lelang yang sifatnya wajib gitu ya. Baik itu eksekusi maupun non eksekusi. Walaupun ada peran juga memang itu teman-teman di PL1 itu melakukan lelang sukarela ada, tapi hanya sebagian kecil saja. Nah, untuk sampai 22 Oktober ini gitu ya, itu kami cukup sangat mengapresiasi kinerja teman-teman di KPKNL. Kenapa? Karena kita sudah hampir mencapai 100% ya, sekitar 97% dari target secara Kanwil itu ya, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Bahkan kita juga mendapatkan apresiasi dari kantor pusat karena kita terbesar ketiga secara persentase. Ini kan tentu kerja keras teman-teman KPKNL dan khususnya adalah pejabat lelang kelas 1 di KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro, dan kalau yang di luar Lampung adalah KPKNL Bengkulu. Dan itu memang semua juga karena kita terus-menerus melakukan sinergi sebenarnya. Kita melakukan sinergi, kita melakukan komunikasi, kita melakukan
penggalian potensi-potensi penerimaan PNBP baru, dan itu semua kita lakukan agar kita terus mensupport negara ini. Jadi dalam sistem dalam struktur APBN itu kan ada namanya pendapatan. Di pendapatan terbagi dua, ada pendapatan pajak, pendapatan bea cukai, kemudian ada pendapatan negara bukan pajak. Dan DJKN itu berkontribusi besar di penerimaan negara bukan pajak. Dan ini mungkin salah satu komitmen juga ya, komitmen kami di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga belanja, terus menjaga kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Astra-Citanya, sehingga tetap apa yang menjadi prioritas nasional, apa yang menjadi prioritas kerja Presiden itu bisa dicapai. Oke, itu yang menjadi fokus saat ini ya. Saya kembali lagi ke Pak Ridho ini, Pak Ridho. Nah, saat ini apa saja yang mungkin barang atau bentuk apa saja memang yang akan dilelang di KPKN kali ini? Oke, terima kasih Mbak Anggi. Tadi memang sudah dijelaskan Mas Wawan Kurniawan dan Mas Fajar Siddiq. Mungkin untuk lebih membuminya gitu. Tadi kan kita bicara tentang aturan, tentang apa konsep. Konsepnya tadi ada lelang wajib, lelang sukarela, eksekusi, non eksekusi. Pada ini gini Pak, kalau untuk lelang eksekusi gitu kan, itu biasanya barang-barang yang sekarang ini berjalan gitu Pak, karena nggak menutup kemungkinan ada lelang barang tidak berwujud hak menikmati misalkan. Cuman yang sekarang kita sering lakukan, selalu kita lakukan ini terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan. Maksudnya biasanya itu ada jaminan dari debitur yang hutang ke suatu bank atau pinjam ke suatu lembaga, kemudian ternyata tawan prestasi, dalam hal ini tidak bisa membayar, tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga untuk melunasi hutangnya tersebut, melunasi kewajiban tersebut, harus melelang barang jaminan dari si yang berutang ini, Pak. Nah itu apa namanya, barang-barang yang sifatnya biasanya itu aset berupa tanah, bangunan, gedung gitu, atau mungkin perkebunan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan banyak juga lelang-lelang berupa kendaraan. Nah, berupa kendaraan ini bisa jadi karena dia rampasan dari pidana, mungkin dari beberapa kantor kejaksaan gitu. Kemudian juga kalau yang lelang kendaraan sukarela itu biasanya mungkin seperti apa namanya dari finance yang kemudian mungkin nggak melunasi kewajibannya, itu ditarik kembali gitu kan, Mbak. Kemudian dilelang sama pelelang kelas 2 itu gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau pelelang kelas 1 itu namanya wajib-wajib gitu kan ya, tapi nggak menutup kemungkinan yang sukarela. Tapi kalau untuk pelelang kelas 2 itu harus yang sukarela, sementara aturannya begitu. Jadi pemirsa ini sekalian promosi Mbak ya, pemirsa TVRI Lampung mungkin berminat investasi, pengen punya tambah lagi tanahnya, asetnya, itu bisa apa namanya, coba buka link di aplikasi kami Lelang Indonesia. Di situ nanti ada list barang-barang yang akan dilelang di seluruh Indonesia. Itu bukan hanya yang di Lampung. Itu mungkin dari saya Mbak, terima kasih. Oke. Jadi nanti bisa diakses langsung ya Pak ya? Bisa diakses langsung. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Saya kembali ke Pak Kurniawan saat ini. Baik Bapak, nanti kita tadi kalau misalnya memang untuk barang-barang yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi, untuk tahapan-tahapan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak yang akan dilakukan oleh ketika melakukan pelelangan tadi Pak? Ya, mungkin ini besok itu ada contoh bagus nih, masyarakat mungkin bisa melihat. Besok itu ada kegiatan Expo UMKM. Jadi kebetulan juga menyambut ulang tahun Hari Uang Republik Indonesia HORI besok tanggal 30. Dalam acara Expo UMKM tersebut itu kita akan laksanakan lelang produk UMKM yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2, yaitu berupa lukisan, ukir kayu Lampung, terus kemudian batik, kemudian miniatur kapal pinisi. Nah, di situ mungkin masyarakat bisa melihat alur pelaksana lelang yang sebelumnya sudah ada permohonan lelang tentunya dari dari pelaku UMKM. Berarti kalau UMKM masuk swasta ya Pak ya? Ya,
swasta dan masuk sukarela tadi. Oke, masuk swasta dan masuk sukarela ya Bapak. Nah, jadi ada contoh bagus itu besok untuk masyarakat bisa melihat tadi seperti yang sama Mbak Anggi itu lingkupnya sukarela swasta. Kebetulan ini nanti yang akan dilelang itu produk UMKM dan itu bisa menjadi edukasi ke masyarakat, bisa melihat bahwa produk-produk apa aja yang bisa dilelang oleh pejabat lelang kelas 2 yang notabene lelang sukarela tadi. Terus kemudian juga mengenalkan ada pejabat lelang kelas 2 di Lampung yang nanti tanggal 30 itu akan dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2 atas nama Pak Yoga di Nugroho, notaris PPAT dan pejabat lelang kelas 2 di wilayah Lampung. Jadi seperti itu besok bisa sama-sama disaksikan begitu. Ini juga mengundang juga ya pemirsa di rumah yang mungkin bisa. Siapa tahu Mbak Anggi juga tertarik untuk membeli produk UMKM nanti. Oke. Pelaksanaan lelang seperti ini biasanya dilakukan secara kontinu atau memang ada agenda-agenda tertentu, Bapak? Tentu pelaksanaan lelang ada pengumuman lelangnya. Ada permohonan tadi saya sampaikan, terus kemudian ada penetapan lelangnya, tanggal lelangnya, terus ada pengumuman lelangnya, terus kemudian ada pelaksanaan lelangnya. Itu informasinya bisa diakses di mana? Bisa. Jadi kalau kebetulan untuk pejabat lelang kelas 2 itu ada yang punya aplikasi seperti marketplace gitu, ada yang tidak. Jadi lelangnya konvensional. Nah, jadi untuk barang-barang tersebut biasanya kalau misalnya tadi sampaikan Pak Yan tadi finance, itu biasanya diumum atau dengan balai lelang, dia diumumkan melalui balai lelang, atau melalui finance, atau melalui aplikasi yang dipunyai pejabat lelang kelas 2 tersebut. Jadi kalau untuk yang kegiatan yang biasa dilaksanakan PL2 itu biasanya kan seperti disampaikan Pak Ridha Wayane tadi dari finance motor yang ditarik gitu. Nah itu biasanya pengumumannya bisa dilihat di finance tersebut. Baik. Jadi nanti masyarakat harus rajin-rajin ini ya mengakses ya Pak ya, biar bisa mendapat informasi karena kan siapa tahu dapat barang bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Saya ke Pak Fajar ini, Pak Fajar. Mungkin ini untuk teknis apakah ada perbedaan yang signifikan antara segmennya Pak Fajar dan Pak Kurniawan ini, Pak? Siap. Terima kasih Mbak Anggi. Pemirsa yang kami hormati, bahwa memang ada perbedaan yang khas antara PL1 dan PL2. Kami menyebutnya PL1 dan PL2. PL1 itu teman-teman pejabat lelang di kantor kami, unit vertikal KPKNL Bandar Lampung, Metro maupun Bengkulu. Sedangkan kalau PL2 kan pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh pemerintah, lewat keputusan Kementerian Keuangan. Nah, kalau memang perbedaan yang paling mencolok, yang paling khas adalah bahwa kalau lelang melalui pejabat lelang kelas 1 itu pasti electronic auction. Jadi kita basisnya adalah elektronik. Seperti Pak Ridho tadi sampaikan bahwa kita memiliki namanya lelang.go.id. Lelang.go.id ini berisi seluruh lelang se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nanti pemirsa itu bisa memilih mau ikut lelang di mana, barang yang mana. Tentu konsekuensinya satu, yang tidak tercover itu adalah biaya pengiriman gitu kan ya. Tapi kalau untuk nilai lelangnya, kemudian proses lelangnya, kapan dibukanya, kapan penetapannya, kapan ditetapkan pemenangnya pun itu sama, sudah terjelas, jelas diumumkan di lelang.go.id. Nah, tapi kalau memang kita ingin mengetahui secara khusus gitu ya, lelang-lelang apa saja yang ada di KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro ataupun KPKNL yang lain, itu bisa ngelihat di Instagram kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di masing-masing wilayah. Itu di situ pasti diumumkan, baik itu untuk lelang yang sifatnya eksekusi wajib maupun yang non eksekusi wajib. Oke, baik, situ menjadi perbedaan yang khas ya Pak ya, antara PL1 dan PL2 ini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kurniawan, Pak Fajar ya Pak. Oke, saya kembali ke Pak Ridho saat ini. Pak Ridho, ini kita berbicara lagi-lagi untuk teknis Pak. Apa yang menjadi syarat untuk jadi peserta lelang? Di sini mungkin juga para pemirsa ingin tahu Pak. Kalau mereka ingin jadi peserta lelang itu seperti apa? Oke, ini untuk lebih detailnya, mungkin segmen ini nggak cukup, cuman outline-nya aja bisa saya sampaikan. Yang pertama,
tadi di situ ada tagline jelas prosesnya, jujur harganya gitu. Perlu saya expose itu gitu. Yang dimaksud jelas prosesnya ini begitu kita download aplikasi itu tadi lelang go.id, di situ nanti ada seperti kita download aplikasi marketplace yang lain, ada persyaratan mungkin seperti alamat email, nomor handphone, kemudian kalau karena ini official birokratis gitu, karena ini instansi pemerintah, kita perlu mungkin KTP, scan KTP, kemudian menyebutkan NPWP, termasuk juga terkait dengan individu ini nomor rekening perbankan, karena ada kalau di lelang yang kami lelang go.id ini kan ada uang jaminan untuk menjadi peserta lelang. Itu rekening itu nanti keperluannya untuk mengembalikan uang jaminan apabila memang nggak menang lelang gitu kan. Itu dari sisi jelas prosesnya. Kemudian kalau bagus harganya dan memang di lelang itu ada ada harga wajar, nilai wajar, kemudian harga likuidasi gitu. Kalau beberapa kali dilelang, 1, 2, 3 kali dilelang mungkin belum ada peminatnya, dan ini kan lelang, konsepnya di lelang itu sangat butuh cash in nih gitu kan, sehingga ada nilai likuidasi namanya, supaya cepat laku ada nilai likuidasi, dan itu harganya bagus karena di likuidasi itu ada semacam, mungkin kalau bahasa kita diskon ya, ada diskon, dan itu diskonnya sangat signifikan material lah, mungkin kalau sekitar 20-30% dari nilai wajar gitu kan, dan nilai wajar pun biasanya masih bisa jadi masih di bawah pasar. Artinya kalau kita ikut lelang, prosesnya jelas, kita daftar dulu pakai aplikasi lelang go.id, kemudian harganya bagus, kita bisa pilih-pilih, kira-kira tadi saya sampaikan kalau kita mau properti di daerah mana, seluas berapa, berupa apa, dia berupa kebun, berupa bangunan, ruko, hotel, atau apapun, di lelang go.id itu sudah ada semua, termasuk juga lokasinya, gitu tadi yang disampaikan menyebar, termasuk juga untuk kendaraan. Kita di lelang go.id ada juga itu kendaraan-kendaraan yang akan dilelang gitu kan ya, itu baik penghapusan atau penghapusan barang milik negara, mungkin seperti pemirsa sering dengar gitu ya, bahwa di Pemda ini, Pemda itu lagi ngapus kendaraan dinasnya, itu kita melalui kita juga. Dan yang terpenting mungkin perlu saya sampaikan juga Mbak ya, di forum ini, bahwa lelang itu sangat transparan. Jadi kalau ada stigma, ada anggapan di masyarakat, lelang harganya diatur, ada orang dalam dan sejenisnya, itu sudah enggak, itu hoax, itu bohong gitu. Karena lelang persyaratan untuk jadi pemenang lelang persyaratannya jelas. Yang pertama, Anda punya aplikasi lelang go.id yang sudah terverifikasi dan Anda punya akun itu gitu. Begitu diverifikasikan kita seperti di marketplace lain, begitu terverifikasi berarti kita punya akun marketplace itu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian Anda punya hak menawar setelah Anda memenuhi ketentuan itu seperti store jaminan, uang jaminan segala macam. Kemudian Anda bisa dipastikan menang kalau Anda menawar dengan harga tertinggi. Kan gitu kan. Jadi nggak ada lagi mungkin di pemirsa sekalian di wilayah Lampung khususnya mohon diinfokan kalau ada yang menawarkan gitu ya, udah lelang bisa diatur, saya orang dalam itu formalitas bla bla bla, itu sama sekali nggak benar. Karena kita itu dipastikan nggak benar, informasi itu menyesatkan gitu ya. Dan kita sampaikan di forum ini juga bahwa lelang kita sangat transparan, bisa dilihat secara publish di portal lelang Indonesia itu. Itu mungkin Mbak Anggi yang bisa saya sampaikan sekalian. Terima kasih. Baik. Ini memang harus dipahami oleh masyarakat ya, karena kan sekarang memang banyak sekali berita-berita hoax yang menyesatkan ya. Jangan sampai tergiur oleh tawaran-tawaran seperti itu, karena itu dipastikan hoax. Jangan sampai malah maunya untung malah boncos ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembali ke Pak Kurniawan. Ini Pak Kurniawan, ini menarik ketika tadi Bapak menyampaikan besok itu berkolaborasi dengan UMKM ya Pak ya. Karena ternyata UMKM juga memanfaatkan ruang ini berkolaborasi untuk melelang produk-produknya. Ini Bapak, event seperti ini produk apa saja Pak yang ternyata bisa ditawarkan oleh UMKM Pak? Kan tadi disampaikan bukan hanya rumah, bukan hanya, berarti ini produk-produk UMKM juga bisa menjadi salah satu barang yang bisa dilelang ternyata. Ya, jadi kami Kementerian Keuangan, terus Kanwil DJKN Bengkulu itu tugaskan untuk
membantu UMKM nih. Dalam hal ini karena kita menggunakan tadi yang di lelang Go ID, awalnya kita menggunakan platform lelang Go ID untuk membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, sehingga masyarakat tahu kalau di Lampung ini ada UMKM, banyak UMKM yang ada di Lampung. Jadi memasarkan produk, membantu memasarkan. Terus kemudian berjalannya waktu, jadi hampir semua produk itu bisa diajukan lelang. Terus kemudian tugas kami juga mengenalkan mereka ke pelaku UMKM bahwa di kami ada pejabat lelang kelas 2, saling mengenalkan. Dan pejabat lelang kelas 2 fokusnya kan ke produk barang sukarela, lelang sukarela. Ya. Dan kemudian ini ada nih produk UMKM yang banyak di Lampung dan Bengkulu kayak. Kalau Kanwil kami kan Lampung dan Bengkulu. Khususnya untuk Lampung, kami juga kemarin perkenalkan produk-produk UMKM ke pejabat lelang kelas 2. Sebaliknya juga pejabat lelang kelas 2 kita ajak untuk melihat produk-produk UMKM yang ada di Lampung. Yang pertama kita ajak kenal ke produk-produk kerajinan, craft seperti tapis ya, unggulan dari khasnya Lampung. Terus kemudian ada ukir kayu Lampung juga khas. Jadi ukirannya motifnya motif Lampung, bahannya kayu jati. Terus kemudian ada produk miniatur kapal pinisi. Jadi contoh seperti itu kita gali, kita kenalkan ke pejabat lelang kelas 2. Sebaliknya juga pelaku UMKM mengetahui ternyata bisa dilakukan pelaksanaan lelangnya melalui pejabat lelang kelas 2. Jadi tidak hanya waktu itu pejabat lelang kelas 1 saja. Terus kemudian ada lagi yang tadi yang Pak Ridho Wayono menyampaikan terkait lelang barang-barang tarikan motor yang di finance. Nah, itu juga menjadi objek atau yang dilakukan sehari-hari, yang sering dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2. Itu yang besar justru di kendaraan. Jadi kalau untuk UMKM ini berdampingan lah dengan pelaksanaan lelang kendaraan. Lebih ke sosialisasi ya Pak ya? Nah, jadi tugas kami yaitu tadi mensosialisasikan, mengenalkan pelaku UMKM dan produk UMKM-nya melalui yang tadi platform lelang Go ID. Kemudian kita kembangkan lagi menjadi kenalkan lagi ke pejabat lelang kelas 2. Oke, baik. Bapak, ini perbincangan kita semakin menarik, tapi sepertinya kita akan break dulu setelah jeda iklan berikut ini dan kita akan kembali setelah itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Dan belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah Rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia emas. Terima kasih Pak Presiden. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Pemirsa, kembali kita di Sudut Pandang masih berbincang berkaitan dengan lelang barang negara, dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Ridho Wahyono, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Lampung Bengkulu, juga Bapak Fajar Sidik, Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1 Kanwil DJKN Lampung Bengkulu, dan Bapak Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2 Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. Baik, saya kembali ke Pak Ridho. Pak Ridho, ini tadi kita sudah berbincang berkaitan dengan proses lelang itu sendiri. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan pemenang lelang, Pak. Nah, proses apa yang akan dilalui oleh satu pemenang lelang itu ketika sudah sampai kita dapatkan nih, oh ini dia sampai nih dapat pemenangnya, Pak. Nah, itu apa yang akan mereka lalui, Pak? Oke, yang pertama ini ada ketentuan pelunasan, Mbak. Oke. Kita setelah harga lelang kemudian dikurangin dengan harga nilai jaminan hutang deposit gitu ya. Nah, itu nanti kurangnya berapa? Jangka waktu pelunasannya maksimal 5 hari setelah hari kerja, Mbak ya. 5 hari. Nah, kemudian setelah kita lunasi gitu kan ya. Ini yang pertama kita nanti dapat kwitansi pelunasan. Kemudian setelah dapat kwitansi pelunasan ini kita nanti dapat namanya kutipan risalah lelang. Ini semacam berita acara dan kekuatannya punya kekuatan hukum yang kuat tetap gitu, Mbak ya. Kutipan risalah lelang ini sebagai dasar untuk
balik nama. Misalkan seperti kendaraan dari plat merah instansi X gitu kan, dari kutipan risalah lelang ini diserahkan ke Samsat, bisa balik nama. Demikian juga kalau itu asetnya properti, itu nanti bisa balik nama sertifikat gitu, sertifikat dari nama pemilik sebelumnya jadi nama pemenang lelang itu. Jadi kata kuncinya setelah menang lelang, saya sampaikan tadi sebelumnya, syarat pemenang lelang adalah syarat administratifnya terpenuhi, kemudian menawar dengan harga tertinggi. Kemudian setelah dia menawar harga tertinggi dan dinyatakan menang sebagai pemenang, nanti ada notifikasi sebagai pemenang di aplikasi lelang GoID itu, Mbak. Terus dinyatakan menang, kemudian dia punya waktu untuk melakukan pelunasan 100%, kemudian berikut ada biaya lelangnya dan segala biaya-biaya lelang lain, biaya lelang terutama yang itu sesuai ketentuan yang ada, dan nggak ada biaya di luar itu. Karena kita ada satu hal yang perlu saya sampaikan, selain setelah kita bayar lunas, kemudian kita dapat kwitansi, kemudian kita dapat kutipan, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa yang dimaksud prosesnya, jelas prosesnya itu sampai di situ, bahwa jelas apa aja biaya yang mau dibayar. Udah ada ketentuan, misalkan bayar biaya lelang sekian %, jadi nggak ada biaya-biaya lain di luar itu. Ini saya perlu informasikan ke pemirsa TVRI Lampung khususnya, karena memang banyak sekali beredar isu hoax di masyarakat selain yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, iya memang harganya murah, tapi nanti di situ ada biaya ini belum untuk orang dalamnya segala macam semacam itu. Saya pastikan nggak ada. Saya pastikan nggak ada, bahwa prosesnya jelas itu sampai di sana. Apa yang Anda bayarkan itu jelas, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, dan itu clear, itu kembali ke kas negara semua, nggak ada yang untuk pribadi, apalagi atas nama pegawai atau atas nama siapapun. Itu yang perlu sampaikan. Jadi teman-teman atau pemirsa yang berminat untuk ikut lelang, seperti itu saya sampaikan, ada kepastian bahwa pasti biaya yang dikeluarkan adalah biaya harga lelang plus biayanya. Nggak ada pungutan-pungutan lain seperti uang untuk orang dalam, uang untuk pejabat lelang, uang nggak ada sama sekali. Clear kita anukan. Kemudian Anda akan mendapatkan petikan risalah lelang, gitu ya, kutipan risalah lelang. Ini sebagai dasar Anda untuk melakukan balik nama atau apapun yang terkait dengan hak Anda sebagai pemenang. Itu Mbak Anggit. Oke, baik. Ini sudah ditegaskan sendiri ya Pak ya, bahwa tidak ada kutip-kutipan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Fajar ini, Pak Fajar. Ini berkaitan dengan lelang online ini Pak. Nah, karena kan memang masyarakat kan mungkin belum terlalu familiar dengan lelang online. Mungkin kalau untuk platform-platform lain, misalnya untuk online shop mungkin. Nah, ini memang perlu terus disosialisasikan ya Bapak ya. Jadi mungkin ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan itu. Bapak mungkin pemirsa di rumah pasti wondering ini sebenarnya bagaimana sih Pak, akun apa yang memang mereka harus miliki dulu untuk bisa ikut nih kalau online itu, terus bagaimana prosesnya, bagaimana ikut, terus kalau misalnya ingin lihat, terus ingin ikut online itu seperti apa, mungkin bisa disampaikan Pak? Iya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi memang kami di DJKN sudah bertransformasi Mbak Anggi. Dari lelang yang sifatnya konvensional menjadi lelang yang sifatnya elektronik. Dan bahkan aplikasi lelang terbaru nih, namanya lelang portal versi kedua, itu selain user friendly, kemudian dia memiliki kecepatan gitu ya, jadi nggak bosenin. Kemudian dia ada notifikasi khusus, jadi kalau kita menang itu ada notifikasinya, dan yang pasti bisa diakses dimanapun selama ada internet, selama HP Bapak Ibu semua bisa koneksi dengan internet, dimanapun itu bisa mengikuti lelang. Lalu bagaimana caranya untuk mendaftarkan akun gitu ya, kemudian bagaimana kalau sudah punya akun, prosesnya seperti apa. Nah, yang pertama harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua pemirsa TVRI yang kami hormati, bahwa untuk membuat akun pun sangat mudah. Bapak Ibu semua tinggal membuka www.lelang.go.id. Seperti yang Pak Yayon tadi sampaikan, bahwa persiapkan KTP, persiapkan buku rekening gitu ya. Itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan, mendapatkan akun gitu ya.
Nanti kalau sudah mendapatkan akun gitu ya, silahkan masuk sesuai dengan akun yang sudah dibuat. Kemudian Bapak Ibu semua tinggal memilih, boleh memilih barang dulu, lihat barang semua gitu ya se-Indonesia, bisa juga berdasarkan wilayah. Jadi nanti di portal lelang.go.id itu ada bisa kita memilih wilayah mana kita ingin melihat barang-barang yang dilelangnya. Dan di situ juga semuanya tampil. Begitu transparan, begitu jelas, begitu tidak ada yang kami tutup-tutupi. Bapak Ibu semua bisa melihat di situ fotonya seperti apa, lokasinya di mana. Dan kalau memang ingin meyakinkan diri sendiri itu ya, kunjungi lokasinya, lihat secara langsung. Dan kami pastikan semua barang-barang lelang yang tampil di lelang.go.id itu adalah posisi terakhir gitu ya, foto yang terbaru gitu untuk memastikan itu. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, kalau memang untuk meyakinkan silakan kunjungi langsung. Jadi memang kita juga membuka tuh ada yang namanya waktu kunjungan lah gitu ya, untuk melihat barang-barang gitu waktu visitnya, open house-nya gitu kan. Dan itu untuk memastikan, dan kami sangat yakin gitu ya dengan integritas teman-teman di pejabat lelang, dan kami sangat yakin dengan integritas teman-teman di Kanwil DJKN maupun di KPKNL. Dan kami memastikan seperti yang Pak Ridho tadi sampaikan bahwa jangan sampai kita terjebak gitu ya pada lelang-lelang yang menipu. Karena semua lelang dipastikan adanya di lelang.go.id. Demikian Mbak. Oke, baik Bapak. Baik, saya kembali ke Pak Ridho. Pak Ridho, ini tadi kan memang ada PR ya Pak ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tadi Bapak berkali-kali menegaskan bahwa saat ini memang lebih transparansi dan lebih akuntabel, karena memang berbagai hal semua sudah berbenah begitu ya Pak ya. Nah ini hal ini semakin ditekankan dengan banyak sekali perubahan sistem, dan mungkin juga tadi sudah disampaikan sendiri ada beberapa hal juga yang mungkin Bapak ingin tambahkan juga berkaitan dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat saat ini terhadap proses lelang ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Benar, tadi kata kuncinya berbenah, bertransformasi gitu. Kami sudah berupaya melalui sistem yang tadi dari konvensional menjadi elektronik, e-lelang gitu kan. Kemudian juga dari sisi human resource-nya, dari sumber daya manusia, kami juga sudah banyak sekali pengawasan, kemudian penguatan integritas di internal kami. Seolah-olah jadi seperti sia-sia gitu Mbak ya, karena masih banyak stigma di masyarakat. Dan di forum ini terima kasih TVRI memberi ruang buat kami. Stigma di masyarakat, lelang itu bisa diatur, lelang itu pakai orang dalam, kemudian lelang itu barangnya busuk-busuk, lelang itu banyak permasalahan hukum gitu. Pokoknya segala hal, termasuk juga lelang itu harganya nggak jelas karena nanti orang dalam minta duit ini duit itu tuh. Segala macam itu. Di forum ini gitu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya perlu sampaikan bahwa dari data kami memang ada persoalan hukum sedikit terkait dengan, maksud saya quantity ya. Dari sekian ribu lelang yang diadakan oleh teman-teman vertikal kami, itu nggak sampai 1% persoalan hukum, dalam hal ini gugatan ataupun laporan pidana. Mungkin ini, dan itu kaitannya bukan di pelaksanaan lelang yang salah, tapi mungkin dulu waktu proses pengikatan hak tanggungannya, waktu jadi jaminan bank, itu dulu ada persoalan segala sesuatu. Jadi kalau proses lelang sendiri sudah clear. Tapi justru yang kecil, yang sedikit ini, gitu, sedikit ini persoalan dari 1.300 frekuensi lelang kami, gitu. Yang paling gugatan kita total sekitar 12 dari 1.300, 0, sekian persen. Tapi seperti peribahasa rusak sebelanga itu tadi Mbak, gara-gara setitik nilah gitu kan ya. Kami yakinkan ke publik di sini memang ada, dan nggak ada di dunia ini yang sempurna, ada aja yang segala macam termasuk lelang. Cuman tapi jangan terus yang sedikit ini yang kemudian diekspos, sementara transformasi berbenah yang sudah kami lakukan, termasuk dari personelnya, dalam hal ini pegawainya ASN di lingkungan DJKN khususnya gitu ya,
sama sekali nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu tadi saya sampaikan. Kalau nggak pakai orang dalam nggak menang, kalau nggak nambahin sekian nggak menang, nggak. Kita transparan seperti tadi Pak Fajar Siddiq sampaikan, semuanya sudah kita bisa lihat. Kalau memang tawaran kita kalah, karena kita lebih rendah, gitu. Bukan karena orang dalam. Segala macam itu mungkin yang perlu kita yakinkan ke publik di forum ini. Kemudian mungkin kalau masih ada space buat saya Mbak, saya perlu sampaikan di sini ke pemirsa TVRI Lampung terkait dengan kita agak sedikit bergeser ke penipuan lelang, Pak. Banyak sekali peristiwa secara nasional di beberapa KPKNL dalam hal ini, penipuan-penipuan mungkin semakin berkembangnya zaman, kepintaran atau keahlian-keahlian beberapa oknum, dia memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan penipuan. Jadi kepada pemirsa TVRI Lampung khususnya, apabila Anda menerima, kadang-kadang ada di WhatsApp, Anda di blasting informasi tentang dari kopnya ada kementerian, lembaga atau apa, di situ dipasang list harga mobil X, merek X, harga sekian murah, motor X sekian murah, sekian ratus, sekian puluh unit, harganya jauh di bawah harga pasar gitu ya. Itu kemungkinan besar penipuan yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau penipuan lelang ini yang perlu menjadi perhatian pemirsa semua, mereka menggunakan rekening, artinya gini, apabila Anda ingin mengikuti lelang tersebut atau Anda melunasi utang tersebut, mereka pakai rekening atas nama pribadi, perorangan. Padahal kalau lelang yang diadakan oleh KPKNL dalam hal ini, rekeningnya rekening ofisial. KPKNL XYZ sesuai ada 71 wilayah kami gitu kan. Artinya nggak ada. Kalau di blasting WhatsApp tersebut setor jaminan ke rekening atas nama seseorang, pastikan itu palsu gitu kan. Jadi tidak mungkin personal ya Pak ya? Nggak mungkin personal. Jadi hati-hati buat masyarakat semua. Kalau ada informasi atau mungkin Anda menerima melalui WhatsApp atau melalui media sosial yang lain terkait dengan lelang-lelang yang seperti itu, pastikan itu lelang tipu-tipu. Satu kata kunci, saya ulangi lagi, apabila rekeningnya menggunakan rekening pribadi, nama rekening pribadi itu dipastikan lelang palsu. Karena kalau sesuai dengan aturannya, lelang KPKNL harus pakai rekening atas nama KPKNL tersebut. Itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Kurniawan ya, Pak Kurniawan. Ini kalau boleh tahu besok diadakan di mana Bapak acaranya Pak? Mohon maaf tadi lupa menyampaikan pelaksanaannya. Jadi kebetulan besok hari ulang Republik Indonesia itu didahului dengan upacara di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Di jalan Emir Nur di Jalan Emir. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Jalan Emir Nur. Kemudian pelaksanaan expo-nya itu dimulai dari jam 8, kemudian pelaksanaan lelangnya jam 9.30. Baik, jadi itu terbuka untuk umum. Baik, jadi kalau misalnya ingin ikut tadi bawa apa aja? Kalau misalnya ikut lelang Pak, bawa KTP ya Pak? Ya, yang penting kalau untuk yang harus terdaftar terlebih dahulu Pak? Benar, jadi nanti registrasi dulu, terus kemudian ini juga nggak ada uang jaminan, jadi langsung ikut. Begitu dimulai sama pejabat lelang kelas 2-nya, silakan menawar. Nanti di situ berlomba-lomba menawar yang tertinggi. Seperti itu. Mungkin dimulai dari lukisan kayak yang besok. Lukisan ya Pak ya? Saya belum pernah lihat proses lelang ini Pak. Cuma lihat di film-film Pak. Jadi kebetulan besok itu lelangnya konvensional. Tidak online, jadi langsung berhadapan dengan pejabat lelang kelas 2, berhadapan dengan peserta, peminat yang lain. Jadi seru. Seru ya Pak ya, jadi langsung cepet-cepetan begitu ya Pak ya? Terus tok
pakai palu gitu nggak sih Pak? Ada palunya, ya. Bukan palu tukang ya, palu kayu. Nanti roboh ya Pak ya kalau pakai. Baik, sepertinya seru ya. Mungkin mudah-mudahan nanti pemirsa di rumah mungkin bisa nonton di sini, nanti bisa siapa tahu besok ada yang menyaksikan langsung ke tempatnya ya Pak ya. Dari jam 8 ya Pak dimulainya? Lelangnya jam 9.30. Oh, 9.30. Berarti sekitar setengah 10 mungkin bisa standby di sana, bisa menyaksikan langsung ya. Sampai jam berapa Pak? 9.35 sampai 10.25. 10.25, sekitar 1 jam ya Pak ya. Itu banyak nanti produk-produk yang dilelang ya Pak ya. Ada banyak, lukisan, dari UMKM juga ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembali ke Pak Fajar ini Pak Fajar. Terus, nah itu kalau untuk proses setelah selesai juga Bapak mungkin sama ya Pak ya, prosesnya kalau dengan online antara dengan konvensional Pak, hampir sama? Iya, seperti yang tadi Pak Ridho sampaikan bahwa ya secara otomatis gitu ya, ada notifikasi, kemudian nanti silakan melakukan pembayaran sisanya, kemudian nanti akan dapat kwitansi, dapat risalah lelang, kemudian termasuk juga kalau emang bukti-bukti asetnya, baik itu SHM ataupun BPATB gitu ya. Nanti baru nanti proses selanjutnya, proses bisa balik nama dan segala macamnya. Dan ya semua itu memang semua yang diotomasi ini tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan seluruh masyarakat publik untuk mengikuti lelang tanpa terbebani oleh apapun, tanpa terbebani oleh jangan sampai juga terbebani oleh bayang-bayang yang terus datang gitu ya, wah menyerbu gitu kan, stigma-stigma negatif. Padahal luar biasa, kita sudah berubah. Bahkan bukan dari tahun ini, bahkan sudah dari beberapa tahun yang lalu kita udah luar biasa berubah, dan kita sampai memastikan bahwa kami sangat yakin dengan integritas pegawai-pegawai kami, sangat yakin sekali, dan kami sangat yakin sekali dengan sistem yang kami bangun, bahwa ini ada sistem yang memang terbaik yang sudah diterapkan hari ini. Baik, dan sepertinya kita sudah akan mendekati penutup dari dialog kita pada petang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Ridho untuk menutup dialog kita pada petang hari ini. Bapak silakan Pak Ridho. Baik, terima kasih. Ini saya sedikit menyimpulkan, karena kita temanya hari ini terkait dengan lelang gitu ya. Saya pastikan bahwa lelang tadi jelas prosesnya, bagus harganya. Tadi sudah kita sampaikan, bahkan kita juga nyatakan tidak ada yang termasuk jelas itu tadi, jelas prosesnya tadi adalah biaya-biayanya pun sampai jelas gitu kan. Kemudian ini mohon waktu sedikit di forum ini, terima kasih Mbak Anggi, saya perlu sampaikan kan dalam hal ini Kanwil DJKN Lamkulu itu punya program kegiatan keberlanjutan wilayah bebas dari korupsi dan bersih melayani, WBK, WBBM. Nah di kesempatan ini, di forum yang bagus ini kami juga menyatakan bahwa jangan berikan imbalan apapun atas layanan yang kami berikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami jajaran Kanwil DJKN Lamkulu, Lampung dan Bengkulu berikut dengan instansi vertikal di bawahnya, KPKNL Metro, Bandar Lampung dan KPNL Bengkulu, mohon kepada seluruh masyarakat, seluruh pengguna layanan, jangan berikan imbalan apapun kepada kami atas layanan yang sudah kami berikan. Kalau mau memberikan sesuatu, cukup berikan senyum yang terindah Anda atas layanan yang telah kami berikan. Itu aja Mbak Anggi, terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih Bapak sudah di studio pada petang hari ini. Semoga tadi apa yang kita perbincangkan dapat memberikan insight dan masukan yang luar biasa kepada pemirsa kita di rumah saat ini, dan semoga apa yang disampaikan juga dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan besok juga berjalan dengan lancar ya, nyaman ya. Amin. Terima kasih sudah ada di studio. Sekali kami ucapkan terima kasih. Misal demikian tadi bincang-bincang kita pada Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.